di podcast sehat bareng kita ini mereka ngebahas tentang apa sih anak muda zaman sekarang banyak yang jompo. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Asli ini datang bikin gila. Untung tadi aku udah ngopi jadi penyelamat jangan terletak melek. Aduh Din, kamu mau pesan kebab? Iya. Kemarin udah makan burger, minum soda. Tadi pagi nih kan nggak bungkus. Sekarang mau beli kebab lagi, sayang nyawa nih. Masa nggak tahu sih? Santai aja kali. Sayang nyawa. Belum pesan. Oh no. Biasa aja kali sih. Selama badan aku masih kuat begadang sampai subuh dan nggak pingsan, berarti masih akan jaya. Urusan penyakit mah nanti aja kali dibikin sudah tua. Sekarang enjoy dulu sih. Nih, coba lihat ini. Masa sih pikirannya berubah banget. Nggak tahu ya kalau umur 20-an sekarang udah banyak yang kena stroke, kena diabetes, meninggal gara-gara penyakit itu. Bisa nggak tahu? Videoan apa nih? Kok ada si dokter Maitza sama si Wulan fitness influencer itu? Nah, jadi di podcast sehat bareng kita ini mereka ngebahas tentang kenapa sih anak muda zaman sekarang banyak yang jompo dan juga banyak yang sakit. Terus mereka juga ngasih tips yang mudah yang ramah di kantong untuk kita tuh biar tetap sehat. Daripada kamu dengerin aku ngoceh terus, lebih baik kamu nonton sendiri dari awal. Kayak gue pinjam ya? Iya. Gila kerja boleh, tapi jangan sampai abai sama badan sendiri. Pengen tahu caranya tetap bugar tanpa ribet dan ramah di kantong anak kos? Yuk langsung aja tonton obrolan serunya di podcast bareng kita. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Bareng Kita. Hari ini ada saya sendiri, Smita Aulia Septianti, sebagai host kita di podcast kali ini. Hari ini kita akan bahas tentang topik yang paling relate untuk teman-teman yang ada di luar sana, untuk muda-mudi yang ada di luar sana sekarang ya, tentang investasi kesehatan sejak dini. Dan di studio ini kita kedatangan tamu-tamu hebat kita, tamu-tamu spesial kita. Di sini ada Dr. Maitza, boleh perkenalkan diri dulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Dr. Maitza, dokter gizi paling hits. Oke, terus di sebelah sana ada Wulan, boleh say hi sambil perkenalkan diri juga. Halo, aku Wulan Nurhizah Anggraini. Aku di sini sebagai tamu yang hits banget kayaknya ya. Terus juga aku punya hobi yaitu olahraga nih. Olahraga. Terus di samping saya ada teman saya sendiri. Boleh diperkenalkan dirinya dan kenapa bisa ada di podcast ini? Halo guys, nama saya Adela. Jujur ya, di sini tuh aku tuh nyari pencerahan karena setiap bangun tidur badanku encok banget. Cok banget iya, ya. Banget. Padahal umurnya masih muda ya. Iya. Gitu ya, anak-anak muda sekarang ya. Nah, sekarang udah dibuka nih sama Dela. Saya langsung nanya aja nih ke dokter. Nah, sekarang tuh kan ada istilah yang namanya anak muda jompo ya dok, yang mana umurnya tuh mungkin ya 20-anan, tapi isi tasnya udah penuh sama yang namanya fresh care. Teman saya juga bawa nih fresh care ya, yang jompo ini. Terus ada koyo juga, ada minyak angin juga dan lain-lain halnya. Nah, bisa dijelasin nggak sih dok, sebenarnya secara medis itu apa sih fenomena anak muda bisa gampang capek kayak gitu? Bisa dijelaskan? Nah, jadi istilah jompo itu sebenarnya unik ya. Di dunia medis ini memang nyata adanya istilah jompo. Iya. Jadi ini tuh kayak semacam bisa dibilang penyakit. Ini tuh kayak semisal penyakit kolesterol tinggi, diabetes, terus juga hipertensi ya. Yang dimana penyakit-penyakit ini tuh kadang diderita oleh lansia, kakek-kakek, nenek-nenek, ya kan? Dan penyakit ini tuh sekarang kebanyakan juga diderita oleh anak muda. Salah satunya ini ya. Iya, Salah ini satunya anak ini. muda zaman sekarang kok jadi mengalami penyakit-penyakit yang diderita oleh lansia. Nah, jadi saya sekarang ini kebanyakan dapat pasien itu anak kuliahan tuh. Anak kuliahan. Iya, Relate banget nih. Ada anak kuliahan di sini ya.
Terus juga penyebab utamanya yaitu karena kurangnya makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat, dan juga bahasa sekarang anak gaul itu mager Mager. gerak. Nah itu sukanya jajanan-jajanan makanan yang berlemak, lemak jenuh ya. Terus tinggi gula juga kayak gitu. Tapi bentar deh dok, kalau dipikir-pikir, aku nih ya, aku kan sebagai anak kos atau orang yang sibuk kerja, untuk makan sehat tuh ribet plus mahal nggak sih? Kan kalau di Gojek atau GoFood gitu loh, itu tuh mahal banget kalau yang namanya makanan sehat. Ada sih yang murah, cuman kayak gorengan, tepung-tepungan, terus banyak kandungan Yang gula. nggak sehat-sehat iya. ya. Mm-mm. Mungkin Ulan bisa jelasin nih, kan sebagai influence hit yang hobinya olahraga, gimana nih pendapat dari Ulan? Jadi gini ya, kebanyakan kayak mitos yang paling gede yang sering banget nih lewat kayak di Instagram gue atau kayak gimana gitu kan. Kayak tanya, jadi gini, kebanyakan orang kayak mikir kalau mau hidup sehat itu kita harus kayak makan makanan salad impor kan, kayak makanan salmon, terus juga pokoknya yang mahal. Padahal kalau kita mau sehat itu makanannya nggak harus mahal, tapi tetap harus kayak bergizi. Contohnya kayak disebutin juga tempe, tahu, sayuran hijau yang mudah banget kita dapetin di pasar. Terus juga jangan kayak langsung ikut-ikutan, kayak langsung nge-gym segala macam itu, karena tubuh juga butuh adaptasi kan. Pokoknya jangan langsung ikut-ikutan, dan juga tetap kayak menegakkan kayak pola hidup yang sehat aja gitu dari hal-hal yang mudah. Nah, coba deh Wulan patahin mitosnya. Nih kan ada mitos nih, kalau misalnya orang mikir mau sehat tuh harus dari salad impor tadi kan ya, atau salmon, pokoknya yang mahal-mahal gitu deh. Nah, kalau dari Wulan ada tips and trick untuk teman-teman di sana, gimana sih kasih tip yang ramah kantong? Biasanya kan orang pengen hidup sehat nih, tapi dia nggak punya duit yang mungkin lebih banyak ya. Jadi gimana nih tanggapan dari Wulan tentang untuk kantong yang ramah buat mahasiswa juga? Iya. Oke, jadi gini, kita itu kayak memulai hidup sehat itu jangan kayak langsung terberat. Kita memulainya dengan hal-hal yang kecil, mungkin kayak dikurangi minuman manis, minum boba, kopi, itu bisa diganti dengan air putih. Air putih ya. Iya, terus juga kalau mau olahraga jangan kayak yang aku sebutin tadi, jangan langsung ke hal-hal yang terberat, jangan langsung FOMO orang nge-gym, terus juga langsung berpikir aku maraton deh besok pagi. Nah, itu jangan ya. Maraton ya, berat Langsung banget maraton. Apalagi langsung gaya-gayaan ikut nge-gym, apalagi bayarin 1 bulan 1 juta. Pokoknya jangan, pokoknya harus kayak memulai sesuatu hal itu dari hal-hal yang terkecil dengan yang termudah. Misalnya nih kayak anak kosan, bangun tidur mulai push up 5-10 menit. Terus juga bisa nih kayak misalkan kalian jalan di sekitar lingkungan sekitar 30 menit, itu sangat konsisten, juga bakalan bikin tubuh kalian jadi bugar, terutama buat anak kosan dan juga mahasiswa. Nah, gimana nih ketanggapan dokter tentang Wulan? Kayak sebenarnya saya juga setuju ya sama statement dari Wulan. Jadi saya juga mau nambahin dari sudut pandang gizi ya. Ya. Jadi makanan sehat itu nggak perlu dicap yang mewah, Bener mahal, banget. fancy segala macam ya kata anak sekarang. Banyak makanan-makanan yang murah dan juga sehat. Contohnya seperti tahu, tempe, sayur-sayuran. Kan banyak tuh sayur-sayuran sekarang Ada yang protein murah. gitu ya. Murah-murah tuh, beli 5.000 di pasar, beli kangkung 5.000, beli bayam 5.000. Olah sendiri. Bener, dan juga nutrisinya itu benar-benar bagus gitu loh, dan juga banyak nutrisinya tuh. Nah, terus cara memasaknya terutama. Kebanyakan kan sekarang tuh banyak tuh sayur-sayur goreng yang Iya. pakai minyak. Ada kangkung goreng kan, Iya, kalau kalian bener pernah banget, dengar. di lalapan Iya. biasanya ya. Bener. Nah, terus itu kan sebenarnya nggak bagus ya, menggunakan minyak yang terus berulang kali dipakai. Apalagi kalau kalian sampai lihat minyaknya itu sampai hitam, itu sebenarnya sudah tidak bagus lagi. Jahat banget ya. Dikonsumsi, itu sudah jahat banget bener. buat tubuh kita. Bener, itu sama aja kayak kalian tuh nabung penyakit gitu. Iya, benar banget.
kayaknya Dela bisa denger ya tentang hal ini dari dokter. Oh, jadi intinya tuh dok, itu tuh bukan dari bahan yang mahal, tapi cara kita mengolahnya atau memasaknya tuh gimana gitu ya? Ya, bener banget Dela. Jadi kurang-kurangin gorengan aja sebenarnya, apalagi sampai makanan gorengan itu yang Ya. digoreng tuh sampai minyaknya banjir gitu loh. Itu kan sangat banyak tuh minyaknya. Dan coba beralih ke makanan-makanan yang contohnya seperti ditumis, dikukus, direbus. Nah, mungkin itu lebih segar dan juga nutrisinya masih terjaga. Ya berarti untuk alasan dompet tipis atau banyak alasan lah supaya dia nggak konsumsi hal-hal yang sehat itu karena alasannya mahal dan lain sebagainya, itu nggak valid ya dok. Ya benar. Karena masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita ringkas seperti dikukus tadi, nggak mesti harus makanan yang fancy, tapi ubi-ubian juga bisa Iya sebenarnya boleh, dok ya. ubi-ubian boleh. Tempe, tahu dan lain sebagainya. Nah, aku mau tanya ke ke Wulan nih. Kalau dari segi konsisten, biasanya kan ada anak muda nih yang tergantung mood gitu olahraganya. Mungkin dia hari ini mau olahraga, besoknya enggak lagi. Atau dia coba-coba seminggu doang nih, ada usaha buat olahraga, tapi setelah itu udah enggak lagi. Tuh gimana sih tanggapannya dari Wulan? Jadi basicnya itu kan kayak yang aku bilang tadi, mulai dari hal-hal yang terkecil nih buat kayak mahasiswa. Kayak misalkan bangun tidur, mulai push up 5-10 menit. Jalan kaki mungkin di sekitar komplek atau sekitar lingkungan juga bisa tuh 30 menit. Terus juga jangan langsung kayak memulai sesuatu itu dari hal yang terberat. Pokoknya dari hal yang terkecil. Karena tubuh itu nggak bisa langsung beradaptasi gitu aja. Dia itu butuh waktu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Takutnya kaget Gitu. ya. Iya, badannya. bener banget. Oke, gimana nih? Kesindir nggak? Kesindir banget sih, soalnya aku tuh udah beli kan baju olahraga, sepatu olahraga ya biar keren gitu loh. Keren. Mahal lagi. Tapi aku nih rencana nih misalnya besok lari deh gitu. Terus aku ngebayangin, aduh kayaknya capek deh lari, nggak jadi deh. Kayaknya itu cuma kebutuhan Instagram story aja ya, karena buat foto-foto doang. Iya, tahu aja. Kebanyakan mahasiswa kan cuma FOMO ya. Iya, buat gaya-gayaan doang. Nah, aku mau tanya lagi nih ke dokter. Untuk efek jangka panjangnya, kita konsisten hal-hal yang kecil tadi itu, dari sejak ini tuh apa sih dampaknya ke masa tua kita nanti? Oke, jadi efeknya ya. Iya, benar. Efeknya untuk kedepannya itu cukup bagus ya. Efeknya tuh sebenarnya luar biasa. Jadi anggap aja badan kita ini aset dan investasi jangka panjang ya untuk kita di masa tua nanti. Terus juga kalau badan kita nih kita rawat dengan bagus, kita kasih makanan-makanan yang sehat, bergizi, dan juga kita rajin gerak tuh olahraga. Contohnya ya mungkin umur 50 sampai 60 tahun ke depan itu berasa impact yang bagusnya ya dari masa muda kalian. Jadi kalian gak gampang sakit-sakitan, kalian masih kelihatan sehat, kalian kelihatan bugar, masih kelihatan bisa aktif, bisa bersosialisasi, dan juga nggak ngerepotin Iya, orang lain. keluarga, Iya benar, teman, dan lain keluarga, sebagainya ya. benar. Ya kita jadi individu yang mandiri lah, walaupun kita sudah tua, tuh ya. Jadi masa tua itu tuh keren kalau dicatatnya itu dari sekarang. Jadi kita mempersiapkannya dari masa muda. Gimana nih tanggapan Bulan? Bener banget sih kayak kata dokter tadi kan. Apalagi mahasiswa kebanyakan kuliah itu sambil dia kerja kan. Iya, benar banget. Freelance gitu bener ya. banget. Padahal dia kerja udah mati-matian paruh waktu. Tapi hidupnya aja dia kayak nggak negatif Nggak tentang perhatiin ya kesehatan dia sendiri. Bener banget. Ujung-ujungnya uang yang dicari setengah mati itu bakalan jadi kayak bayaran nanti di masa tua, Iya, sakit-sakitan. Kayak menurut aku sih itu rugi bandar banget sih.
Gimana nih tanggapan dari Dela? Asli hari ini obrolannya tuh menampar kejompoan aku banget sih. Mulai besok kayaknya aku kurangin deh manis-manis kayak tepung-tepungan gitu dan mulai jalan sehat. Iya, Kayak kata Ulan tadi kan. Makanan bergizi. Pokoknya mulai aja dari hal yang terkecil dulu, jangan langsung kamu kayak FOMO. Aku mau nge-gym dah besok. Jangan. Pokoknya mulai aja dari hal yang terkecil. Oke. Nah, mantap banget. Mungkin habis dari ini ya, teman-teman, Dela akan mengeksplor dunia olahraga yang mungkin jadi something new banget buat dia ya. Oke, kesimpulan dari podcast ini bagus ya. Sehat itu sebenarnya murah ya teman-teman. Yang mahal itu kalau kita udah jatuh sakit terus kita nebus semua obat-obatnya, itu yang bikin kita jadi susah ya. Oke, mulai dari hal kecil dan konsisten dan sayangi diri kita sendiri seperti yang kata Wulan tadi juga penting. Terima kasih Dokter Maitsa sudah datang ke sini, Wulan juga dan Dela juga udah mau sharing-sharing bareng di podcast ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya, yaitu podcast sehat bareng kita. Stay safe, stay healthy, and bye-bye. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look, it's a new me, switched it up. Who's this little boy? New jeans, so fresh, so clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어 feeling so right. 또 한 번 더 I need to know you want some more. New hair, new tea, new jeans, you and me. New hair, new tea, new jeans, you and me. You wear new tea, new jeans, you and me. You wear new tea, new jeans till you see. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look, it's a new me, switched it up. Who's this?